Baik. Nah, hari ini kita akan membahas, masuk pada topik, ya. Kita akan masuk kepada topik dan ini adalah topik yang, awal ya sebagai, pengantar dan, mungkin juga akan menjadi, istilahnya kami akan membekali. Seperti kalau kalian ingat, saya menyampaikan bahwa, perkuliahan ini akan banyak juga bahkan perkuliahan ini menekankan pada student based activity seperti itu ya, di mana kemudian karena ketika mengajarkan strategic management itu harus sambil dipraktekkan ya, tidak bisa hanya pakai teori dan lain sebagainya. Sehingga eh, tetap bahwa kalian harus dibekali teori, maka pertemuan 1 dan 2 ya, ini hari ini dan minggu depan ya, lalu kemudian sesudah itu sudah mulai akan masuk ke pembahasan mengenai kasus ya, seperti itu. Oke. Nah, strategic management itu oh ya, saya siapin ini dulu. Ya. Nah, pertama saya akan menyampaikan terkait dengan kita pahami dulu basicnya. Kenapa? Karena ini menjadi penting berkaitan dengan bagaimana nanti kalian akan melakukan aktivitas dalam hal perumusan strateginya ya, sehingga kita perlu ya sebenarnya sih dalam kuliah-kuliah di administrasi bisnis penting bagi kalian untuk bisa memahami ya karakteristik dari perusahaan atau bagaimana bekerjanya sebuah perusahaan ya. Jadi itu biasanya dikenal dengan karakteristik perusahaan atau theory of the firm ya. Saya kira itu saya yakin semuanya sudah mempelajarinya di PIAB ya. Nah, sehingga penting untuk melihat dan memahami basicnya. Oh, nggak bisa. Oke. Nah, yang pertama adalah ini. Ini yang menjadi basic ya. Artinya begini, kalau kalian sudah bisa melihat ini, memahami gambar ini, yang ini adalah merupakan boleh dibilang gambar utuh yang nanti kita ada saya sengaja pakai puzzle ya. Lalu kemudian nanti kita bongkar puzzle-nya ya. Itu bongkarnya itu yang tadi yang kemarin disampaikan setiap minggu itu kemudian kita pasangkan, maka di akhir semester dan juga mungkin nanti ada kuliah PPB itu kalian akan masuk pada gambar utuhnya lagi gitu loh. Jadi ini kan gitu kan kalau kita main puzzle begitu kan, dan itu yang dijual juga kelihatan nih gambarnya seperti ini, lalu kemudian tapi sudah dalam bentuk potongan-potongan. Untuk main puzzle-nya kita bongkar ya kan, lalu kemudian baru kita pasang-pasang. Nah, logika atau logika yang sama, analogi yang sama itu saya biasa gunakan untuk menggambarkan bagaimana kita memahami strategic management ya, yang kemudian itu sebenarnya adalah sebuah framework thinking-nya ya. Jadi ini adalah gambar utuhnya, nanti kita bongkar ya, lalu kemudian di setiap minggu kita sebenarnya dalam rangka memasang kembali si puzzle ini yang ujung-ujungnya nanti tampilannya akan seperti ini ya. Oke. Nah, jadi sebagaimana yang kalian pelajari juga, ini saya perusahaan ya. Jadi ini adalah perusahaan, saya menggambarkannya begini maksudnya, sebuah perusahaan itu kan dia menghasilkan produk dan jasa. Mungkin harus ingat ya, oh itu saya mendefinisikannya di kelas transformasi digital. Tapi oke, kalian harus bisa membedakan ya, harus bisa membedakan antara yang dimaksud dengan perusahaan dengan yang dimaksud industri. Ya, jadi banyak mahasiswa ya, mungkin juga secara umum keliru memahami dan mendefinisikan perusahaan dengan industri. Ya, jadi kalau perusahaan itu adalah ini, di mana dia kemudian menghasilkan produk dan jasa, dan dia merupakan sebuah aktivitas bisnis tunggal, ya, yang di dalamnya ada ya tadi kalau kita pecah, lalu kemudian menggunakan konsep-konsep yang kita pelajari itu ada value chain-nya, ada rantai nilainya, ya, kemudian kemudian kok malah bongkar lagi. Kemudian business system, ya.
sistem bisnis yang dipakai di sana, lalu kemudian bisnis model ini menjadi penting ya, bisnis model, dan saya kira juga kalian sudah mempelajari ya bisnis model dari sebuah aktivitas bisnis. Setiap perusahaan itu pasti disesuaikan dengan karakteristik apa yang dihasilkan, apakah produk ataupun jasa. Nah, itu adalah yang disebut dengan perusahaan. Nah, ketika kemudian kita bicara industri, itu jangan kemudian memahami industri itu adalah seolah-olah sebuah organisasi yang menghasilkan bahan yang menghasilkan atau mengolah bahan yang mentah menjadi bahan jadi. Bukan. Itu bukan industri. Industri ada kalau yang definisi yang tadi itu adalah definisi perusahaan yang menghasilkan produk ya, yang kemudian biasanya dalam pabrikan. Ya, perusahaan yang menghasilkan produk yang dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, kemudian menjadi produk jadi, itu adalah yang disebut dengan perusahaan manufaktur atau perusahaan pabrikan, tapi dia bukan industri. Ya, itu penting. Nah, lalu apa industri? Ya, industri itu adalah kumpulan ya dari perusahaan-perusahaan yang punya menjual produk ataupun jasa yang sama ya, sehingga ketika kemudian kalian mendengar industri kuliner ya, industri pendidikan, industri perbankan, lalu industri perhotelan. Nah, itu adalah menunjukkan bahwa di dalamnya merupakan kumpulan dari perusahaan-perusahaan, dari organisasi-organisasi yang mereka menawarkan produk ataupun jasa yang sama, sehingga mereka dijadikan dikelompokkan menjadi sebuah industri tertentu. Ya, itu yang kemudian nanti nah, sehingga yang kita sudut pandang kita itu adalah perusahaan ya. Dan saya harap dengan demikian pemahaman kalian terkait dengan perusahaan itu adalah menjadi ini udah lewat 15 ya, lain kali kalau lewat dari 6 menit saya nggak admit lagi ya. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita ya, saya kita sepakati 13:05 ya kan, yang supaya cepat supaya lebih cepat lebih baik ya. Nah, sehingga di dalam sebuah perusahaan di mana dia menghasilkan produk dan jasa, bagaimana produk dan jasanya dihasilkan adalah ini ya. Ini kemudian pasti di dalam setiap perusahaan tuh ada value chain, ada business system, ada business model. Karena kalau nggak mungkin ya, seperti itu. Pun ketika dia cuma sekedar sebuah reseller, misalnya. Reseller itu juga sebuah perusahaan ya, yang kemudian ya tadi produknya dia nggak buat sendiri, dia nggak menghasilkan sendiri, dia tidak memproduksi sendiri, tapi dia menerima lalu kemudian dia jual kembali ya, itu. Nah, ini adalah perusahaan, lalu tentu ada fungsi pemasaran ya, tetapi ketika bicara strategi itu adalah ini ya, ketika bicara strategi boleh dimatikan ininya kalau mau nyala kamera boleh on, tapi microphone-nya baiknya sih off ya, supaya nggak balapan. Nah, ini perusahaan. Lalu kemudian di sisi lain, saya ke sini dulu. Di sisi lain adalah market. Ya, jadi apa yang dilakukan perusahaan ketika dia merancang produk ataupun jasa, ya itu adalah tentu arahnya ke sini, menuju ke pasar. Ya, jadi ini harusnya gini, menuju ke pasar. Ya, di sini. Nah, masalahnya adalah ya bagaimana caranya? Nah, ini bagaimana caranya supaya apa yang dirancang oleh perusahaan ya, apa yang baik itu produk ataupun jasa itu kemudian fit. Fit itu berarti sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pasar gitu loh. Nah, itu yang kemudian menjadi tantangan dari manajemen strategi gitu loh ya, dalam konteks yang bisnis pada umumnya. Ada juga pemasaran ya. Biasanya memang yang seringkali ketukar-tukar itu adalah pemasaran dengan strategi. Tapi pemasaran itu hanya pada produknya saja, misalnya ini saja atau jasanya saja. Kalau di pemasaran, kalau di strategi itu kita bicaranya the whole ini, seluruhannya. Ya, keseluruhan dari apa yang harus dilakukan oleh perusahaan. Di dalam manajemen strategi, di dalam strategi yang dirumuskan oleh perusahaan itu akan ada strategi fungsional
ya strategi pemasaran, strategi SDM, strategi SDM dan organisasi, finansial, ya, dan juga produksinya, ya. Tapi kalau bicara strategi bisnis itu adalah bicara keseluruhan, ya. Nah, sehingga ini yang saya kasih tanda dan gambar puzzle ini adalah merupakan apa namanya, tugas, ya, atau menjadi tanggung jawab. Nanti kita pelajari bagaimana atau apa, kalau mau dibilang sebuah perusahaan itu memiliki strategi yang baik itu apa ciri-cirinya dan lain sebagainya, nanti kita lihat, ya. Tapi yang pasti adalah ini sebagai basicnya dulu, ya. Basicnya untuk bisa kalian pahami, ya. Jadi apa namanya, di satu sisi ada perusahaan, kemudian di sisi yang lain ada pasar. Perusahaan tentu adalah tentu ya bahwa dia berdiri, ya, kalau pakai bisnis model dia punya value proposition yang ingin dia tawarkan kepada pasarnya, ya. Lalu kemudian, nah bagaimana dia bisa menjangkau pasar, itu yang kemudian apa namanya, kita membahas si manajemen strategi. Karena di sini pun kenapa dia menjadi house fit, ingat bahwa nanti di dalam manajemen strategi satu hal yang penting juga yang tidak bisa diabaikan itu adalah persaingan, ya. Kita itu ada unsur persaingan yang kemudian harus dipahami juga oleh perusahaan sehingga ketika dia merancang strateginya, maka rancangan strategi itu ini masuk, dia harus fit, ya, minimum dia bisa mengatasi, ya, si pesaingnya, ya. Nanti kita lihat sama-sama, maka mengatasi pesaingnya dalam rangka memenangkan hati atau untuk menyenangkan pelanggannya, ya. Lalu kemudian juga untuk memberikan layanan yang maksimal, memberikan produk yang mungkin murah, ya, mungkin apa namanya, mungkin juga akan membuat si apa namanya, pesaingnya, konsumen itu mau membeli produk ataupun jasanya, ya, semuanya adalah orientasinya ke sini. Dan kalian harus menyadari bahwa di pasar itu perusahaan tidak sendirian, ya, perusahaan tidak sendirian. Bahkan dengan model pada masa sekarang di mana kemudian apa tuh namanya, sosial media, Instagram, Facebook, ya, TikTok, ya, seperti itu bisa dibilang bahwa persaingan perusahaan pada masa sekarang itu bisa jadi bukan lagi hanya perusahaan-perusahaan lain yang ada. Misalnya kalau kalian punya perusahaan di Bandung, maka atau papa mama punya perusahaan di Bandung, maka pesaingnya cuma yang di Bandung. Enggak, ya. Tapi sekarang tuh bahkan juga bukan hanya sekedar di Indonesia, tapi bahkan sudah lebih daripada itu, ya. Udah sampai melebihi batas-batas antar negara kalau mau dinyatakan demikian, ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ini adalah gambar gambar besar, gambar yang basic banget untuk ketika kita mempelajari manajemen strategi. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan, ya. Nah, lalu kemudian yang menjadi pertanyaan itu adalah what is strategy and why is it important? Ya, itu menjadi pertanyaan. Oh ya, ini bukunya nanti akan saya share di Classroom, ya, karena kita akan pakai buku ini dan saya harap bahwa ini menjadi pegangan untuk kalian dalam mata kuliah ini, ya. Oke. Nah, apa itu strategi? Strategi adalah the set of action that is managers take to outperform the company's competitors and achieve superior profitability. Ini yang tadi kemudian sudah saya sampaikan juga pada kalian, ya, bahwa strategi yang tadi, ya, di awal. Jadi perusahaan itu ada di dalam sebuah lingkungan yang kemudian lingkungan dia tidak sendirian, dia ada bersama-sama juga dengan pesaing yang lain yang berusaha memperebutkan mungkin, terutama kalau marketnya sama, ya kan, demikian. Lalu kemudian menawarkan mungkin nanti menawarkan produk ataupun jasanya yang mirip, maka kemudian penting buat dia untuk merumuskan strategi, yaitu serangkaian action, ya, serangkaian aksi-aksi
yang dirancang ya dan juga dilaksanakan oleh manajer untuk ya supaya dia bisa outperform daripada kompetitornya. Jadi dia bisa lebih baik ya daripada pesaingnya dan terutama ini achieve superior profitability ya itu apa yang kemudian kalau kita pahami sebagai strategi. Sebentar ya, saya sebentar ini dulu. Oke, sorry ya karena apa namanya saya harus presentasi paper juga makanya nanti kalian akan saya apa ini ke grup ya untuk ini. Tapi saya selesaikan dulu materinya. Oke ya, jadi balik lagi bahwa strategi adalah serangkaian tindakan-tindakan yang dirancang, yang dibuat oleh manajer untuk supaya dia bisa apa namanya bisa berkinerja ya bisa lebih baik daripada pesaingnya dan juga mencapai superior profitability ya ini yang ini adalah menjadi kata kunci di dalam manajemen strategi ini juga sebenarnya nih outperform ya. Oke kita lanjut kalau nggak ada pertanyaan. Nah jadi kalau kita mau lebih atau kalau mau lebih spesifik apa itu strategi itu sebenarnya adalah ini nih the house ya atau hal-hal yang bagaimana ya the house untuk kemudian kita mendefinisikan strategi perusahaan itu adalah kita dengan melihat the house-nya ya itu adalah how to grow the business. Jadi bagaimana supaya bisnisnya bertumbuh maka itu adalah dia harus mengimplementasikan strategi. Lalu kemudian how to please the customer, bagaimana menyenangkan pelanggan, maka dia juga harus apa namanya merumuskan strategi. Atau dengan kata lain, strategi itu adalah dalam angka ini, ya bisnis bertumbuh, menyenangkan pelanggan, ya lalu kemudian how to outcompete rivals, ya bersaing lebih baik daripada pesaing, ya lalu kemudian juga how to manage, ya ini it's functional tadi saya bilang ya, ada R&D, production, ya marketing, HR, finance. Jadi strategi itu juga adalah berkaitan dengan ini. Jadi bagaimana supaya setiap fungsi berjalan dengan baik, maka perusahaan harus merumuskan strateginya. Lalu juga how to respond to changing market, ya condition. Ini yang kemudian kalau apa namanya kemarin di Agate dan juga dengar dari yang apa Bu Cahita itu ya. Jadi strategi yang mereka rumuskan itu adalah bagian dari mereka merespon perubahan-perubahan yang ada di pasar. Lalu juga how to achieve target level of performance. Nah, target level of performance itu yang tadi superior ini, sorry, nih superior profitability. Ya itu adalah yang disebut dengan ini. Jadi apa untuk memahami yang the house ini sebenarnya kita balikin aja bagaimana caranya atau supaya bisnis bertumbuh rumuskan strategi, supaya menyenangkan pelanggan rumuskan strategi ya. Jadi bisa dibalik begitu. Jadi sama juga kan dengan how to grow the business itu adalah tadi apa namanya atau strategi itu akan membantu perusahaan bertumbuh, perusahaan menyenangkan pelanggan ya, lalu outcompete rivals ya dan juga mengelola fungsional bisnis dan juga market condition seperti itu. Merespon perubahan-perubahan yang ada di pasar ya. Mungkin kalau apa namanya kemarin Sarita nggak terlalu cerita tentang bagaimana sekarang apa abnormal itu sebelum pandemi ya. Memang mereka saya kira bukan cuma abnormal tapi ada beberapa yang juga cukup apa namanya
penuh tantangan ya dalam hal pandemi ini. Sehingga kalau kita lihat kan umumnya pada tutup dan seterusnya. Tapi sebelumnya itu mereka masuk ke market housekeeping misalnya. Dan kalau juga mungkin kalian pernah ya mendatangi yang di Bandung maksud saya, mendatangi beberapa outletnya abnormal itu ada yang berbeda yang tidak pada umumnya atau bahkan yang dibandingkan dengan yang awal sekali dia punya di Jalan Cihampelas misalnya. Nah itu adalah dia masuk ke ini respond to changing market condition. Ya di mana kemudian ternyata di antara yang konsumen-konsumen yang datang itu ada juga ternyata dari kalangan eksekutif segala macam yang pengen ini, lalu kemudian mereka berusaha menciptakan suasana yang berbeda dengan dibandingkan pasar yang sebelumnya mereka sasar. Ya, nah itu adalah ini how to respond to the changing market condition. Ya, oke. Nah, berikutnya adalah bagaimana caranya kalau kita akan mengidentifikasi strategi perusahaan. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, jadi ada 9 yang pattern of action and business approaches that define company strategy. Ya, nah ini yang nanti saya minta dalam tugas kelompok kalian. Ya, yaitu nanti kita bisa lihat di sini adalah action to gain, sama sih sebenarnya sama dengan ketika kita memahami yang ini. Ya, jadi supaya dia bisnisnya bertumbuh, supaya bisa menyenangkan konsumen, supaya bisa outcompete dari rivals ya, lalu manage functional dan seterusnya, itu adalah strategi perusahaan perlu merumuskan strategi. Nah, ini adalah ketika kita ya makanya nanti akan kalian lakukan dalam tugas mengidentifikasikan spesifik strategi dari sebuah perusahaan, maka kita bisa melihat bagaimana dia aksi untuk gain sales and market share-nya. Nah, ini ada udah spesifik dikasih contoh via lower price, ya more performance feature, more appealing design, better quality customer service, ya dan seterusnya. Jadi kata kuncinya ada di sini yang saya kasih tanda ya. Lalu nanti ini slide-nya saya share-kan ke kalian ya. Ada juga, nah ini tadi udah kita bahas juga, action to respond to changing market, ya. Lalu action to enter new geographic or product market. Ini juga adalah tadi kita lihat aja, misalnya kayak Agate kemarin dia bilang dia masuk juga ke B2B, ya. Jadi dia juga menyediakan gamifikasi ya, game untuk mungkin training, bahan training dan lain sebagainya untuk perusahaan-perusahaan. Nah, itu adalah dia masuk ke sini bisa respon changing market atau masuk ke ini nih, new geographic atau product market. Ini ya, masuknya ke sini. Lalu action to capture emerging market opportunity. Ya, jadi peluang-peluang yang muncul, yang tadi misalnya abnormal, ya, lalu kemudian abnormal itu kalau kalian ketahui dulu ketika dia baru mulai dia nggak ada tuh misalnya WiFi colokan dan kalau nggak salah dia tempat ininya. Nah itu adalah sebenarnya kayak simpel ya, tapi sebenarnya itulah dia melihat peluang bahwa sekarang banyak kalian kalangan mahasiswa yang memang ternyata lebih enjoy untuk mengerjakan tugas nggak di rumah ya, dan ditambah juga WiFi kencang dan lain sebagainya, maka kemudian dia melihat peluang itu sehingga yang dia sediakan itu adalah colokan dan WiFi kan ini. Oh kalau nggak salah Indomie colokan dan WiFi ya seperti itu. Itu adalah bagian dari dia ini capture emerging market opportunities. Nanti dari contoh yang ini kalian bisa identifikasi ya. Lalu action to strengthen market standing and competitiveness. Ya. Nah, itu adalah usaha untuk dia kan gini, misalnya kayak abnormal sekarang atau Agate yang kemarin kita bahas atau nanti yang kalian akan bahas. Bagaimana kemudian dia mempertahankan posisinya dia sekarang. Nah, maka dia harus merumuskan sebuah strategi. Ya, biasanya sih memang perusahaan yang sudah berada dalam posisi market leader atau dia posisinya bagus, dia tidak boleh berhenti berinovasi. Ya, kalau enggak, apalagi kayak modelnya si abnormal ya itu mudah sekali untuk ini meskipun kalau kita lihat ternyata dia
boleh dibilang lumayan bertahan ya gitu loh. Meskipun ada warung-warung lain yang muncul, tapi posisinya dia saya kira masih belum bisa kalahkan lah dengan warung-warung yang baru muncul tersebut. Atau malah bahkan dia bikin lagi bakso bujangan apa dan lain sebagainya. Jadi dia kayak menutup peluang-peluang yang memang kemungkinan akan dipakai pesaing untuk menyaingi dia gitu loh. Nah, sehingga dia menambahkan agam-agam produk yang bisa sebagai usahanya dia untuk ini nih, ya, action to strengthen market standing dan competitiveness-nya dia. Nah, biasanya ini tadi merging dan atau acquire perusahaan lain, tapi yang saya tahu abnormal enggak ya, atau kalaupun iya mungkin enggak terlalu ini aja. Ya, lalu kemudian ini kalau yang di sini dia merge atau acquiring, kalau di sini dia bekerja sama, kolaboratif dan juga aliansi, ya, kerjasama kolaboratif dan juga aliansi. Kemudian di sini action dan approaches used in managing ini tadi juga udah muncul ya, yang di house. Jadi ini adalah berkaitan dengan fungsi-fungsi bisnis. Ya, jadi kita juga bisa lihat misalnya apa? Kalau kita lihat Apple ya atau Samsung, dia mengeluarkan produk yang dia selalu terdepan dalam hal produk-produk baru, produk-produuk keluaran barunya. Nah, itu adalah sebenarnya merupakan juga bagian dari strateginya perusahaan ya. Jadi dengan mungkin penekanannya pada research and development-nya ya. Lalu ini adalah tindakan untuk memperkuat competitive capabilities ya, jadi kemampuan kompetitifnya, dan juga membenarkan competitive weakness-nya. Ya, istilahnya sih ini nanti yang juga kalian akan latihan. Jadi bahwa sebelum perumusan strategi itu kita perlu melakukan apa yang disebut dengan identifikasi strength dan weakness. Ya, nah itu yang kemudian strength dan weakness yang disadari oleh perusahaan, lalu kemudian nanti bahkan kalau kita pakai EVAS-IVAS itu juga dikasih nilai, dikasih bobot, maka itu kemudian akan membuat dia tahu, dia mapping dirinya sendiri, oh saya tuh strength-nya di sini, ya. Tapi kok saya belum berdayakan ya strength saya. Nah itu kemudian dia harus tadi action to strengthen, ya jadi memperkuat. Lalu kemudian correct competitive weaknesses-nya itu adalah mengurangi atau istilahnya boleh dibilang mengelola dan juga memperkuat kelemahannya untuk kemudian bisa menanggapi peluang ataupun tantangan. Ya, jadi kalau ada kelemahan itu ya tadi dia harus identifikasi dulu, dia tahu dulu kan, oh ternyata saya kelemahannya adalah di networking. Saya networkingnya kurang tidak ada hubungannya aktif dengan di asosiasi apa dan lain sebagainya, itu bagian dari networking ya, maka tentu perusahaan di sini harus memperbaiki itu ya, ini correcting. Lalu action to diversify company. Nah, strategi juga ini mungkin yang tadi yang dilakukan oleh abnormal. Jadi dengan dia membuka bakso bujangan ya, lalu kemudian ini beberapa tempat makan yang ternyata belakangan baru kita tahu itu adalah, makanya kenapa kan dibilang kemarin holdingnya itu adalah Cita Rasa Prima misalnya, CRP ya, seperti itu. Itu adalah karena mereka tadi mendiversifikasikan ininya. Ya, kebetulan mereka melakukannya related. Ada juga sih yang kemudian unrelated ya ininya. Unrelated itu berarti dia buka aktif bisnis kuliner, lalu kemudian sebenarnya kalau dia kemudian juga menyelenggarakan training ya, kalau kebetulan Sarita kemudian juga cerita bahwa dia punya tentang edukasi kuliner ya, edukasi food seperti itu kayak semacam school dan lain sebagainya, agak related sih, walaupun sebenarnya kalau kita ambil garis lurusnya dengan kuliner pasti enggak, karena satunya education, satunya kuliner. Ya, nah ini adalah Bapak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini tindakan-tindakan yang kemudian umumnya dilakukan dirumuskan oleh perusahaan ya. Jadi ketika mereka merumuskan strateginya itu sebenarnya nanti akan kelihatan di dalam 9 key element lah ya kalau mau dibilang seperti itu. Maka ini yang nanti kita
saya akan minta kalian untuk mengidentifikasi. Nah, bagaimana mengidentifikasinya? Lihat aja apa tindakannya untuk ini action to gain, action to respond, action dan seterusnya ya. Jadi sebenarnya ini kan related sama ini tadi action, set of action ya. Bu, Ya. maaf. Ada tadi teman saya, tadi di kelas ada yang keputus gara-gara mati lampu, terus mau join belum di ACC, Bu. Si Nurlita. Iya. Oke deh. Kasih, Bu. Oke, berikutnya adalah nah ini tadi adalah apa? Bagaimana kita 9 hal yang bisa membantu kita untuk mengidentifikasi strateginya perusahaan. Yang berikutnya adalah key element of successful strategi. Jadi bagaimana sih apa elemen-elemen kunci apa saja ya yang diperlukan oleh perusahaan pada saat dia akan merumuskan strateginya. Jadi di sini dibilang di sini dibilang developing a successful strategy hinges on making competitive move aimed at appealing to buyers in ways to set the company apart from rivals. Jadi maksudnya pada waktu kita akan merumuskan sebuah strategi yang sukses ya, dan suksesnya itu dalam arti bahwa kita bisa membuat move competitive move itu berarti tindakan bersaing aksi bersaing yang dalam hal ini adalah kita bisa mampu menarik buyers ya, terutama buyersnya pesaing ya, jadi kita menarik dia menuju ke kita untuk ke perusahaan untuk tidak lagi mengkonsumsi produk atau jasanya pesaing. Nah, itu yang disebut dengan artinya kalau perusahaan mampu seperti itu menarik minat ya, menarik konsumennya pesaing untuk membeli produk dan jasanya kita, maka itu dinyatakan dia punya strategi yang sukses. Meskipun kalau kita bahas di industri makanan rasanya memang agak sulit ya, karena makanan itu tidak loyalitas konsumennya tuh rendah, karena kan biasanya memang kita mencari keagaman, kan nggak mungkin kalian semua terus setiap hari ya ke abnormal, rasanya enggak ya, seperti itu. Nah, ini mungkin lebih tepat adalah untuk industri-industri yang lain ya. Jadi misalnya contoh komputer misalnya, kalau selama ini saya misalnya pakai komputer MacBook ya, lalu kemudian tiba-tiba saya ganti mereknya atau mungkin sebaliknya dan seterusnya, maka itu adalah ini bisa masuk dalam kategori appealing to buyers ya. Jadi kita menarik pembeli untuk membeli produk kita dan jasa kita ya, dan bukan membeli punya pesaing. Kurang lebih begitulah. Ya, lalu kemudian ya carving out its own market position. Jadi kita mampu mencapai posisi pasar atau juga bahkan menembus posisi pasar yang tadinya nggak terlalu kayak misalnya sekarang ya, kalau di dunia sebenarnya Apple itu mungkin bukan market leader ya dalam hal handphone ya, market leadernya tetap Samsung ya, seperti itu. Nah, ketika kemudian dulu mungkin sempat Apple, lalu kemudian ketika Samsung berhasil membuat strategi yang luar biasa sehingga banyak konsumen Apple berpindah ke Samsung, maka itu yang disebut dengan tadi successful strategi, atau strateginya adalah strategi yang sukses ya dan baik itunya. Lalu involve develop distinctive AHA element tuh ya. Jadi maksudnya distinctive AHA tuh jadi kan setiap perusahaan itu dia punya keunikan. Distinctive AHA itu keunikan tertentu ya, yang kemudian ketika perusahaan itu akan bisa menghasilkan sebuah strategi yang sukses ketika dia mampu ya mengembangkan keunikan yang dimilikinya itu di dalam strateginya, dan sehingga bisa attract customer dan juga produce a competitive edge ya. Jadi dia bisa menghasilkan posisi bersaing yang di puncak ya, di puncak persaingan misalnya. Nah, itu gimana caranya?
itu memang apa namanya, ada upaya-upaya yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam hal misalnya investasi ke talent people ya. Jadi kalau dia punya ini biasanya penekanannya bisa juga pada apa talent people-nya, bisa juga pada apa teknologi ya, kemudian merek dan seterusnya. Jadi nah ini apa namanya yang ini nih bisa ketahuan dalam tadi ketika kita menganalisis strength dan weaknesses ya. Jadi kita akan tahu oh ternyata saya itu punya apa tadi weakness ya, talent people strength. Talent people-nya tuh rupanya yang dipunyai di apa namanya di dalam perusahaan ini orangnya apa namanya potensinya luar biasa gitu loh. Cuma karena memang mungkin kurang diekspos, kurang dilibatkan dan lain sebagainya, akhirnya tidak kelihatan. Nah, padahal sebenarnya kalau dia kemudian gimana caranya melibatkan, mungkin ya tadi pada saat perumusan strategi diajak ngobrol, dia merupakan bagian yang penting untuk diskusi ya, sehingga ketika merancang sebuah produk karena mereka punya kemampuan, punya tadi ya mereka apa strength di dalam poin itu dalam hal pengembangan produk misalnya, maka ketika dilibatkan dia bisa jadi kemudian ini tadi menghasilkan strategi yang sukses karena dia bisa attract customer ya. Ini sama sebenarnya dengan yang di sini ya. Lalu kemudian bahkan bukan hanya ya biasanya karena attract customer, lalu customer kita membeli semua produk yang ditawarkan atau jasa, maka itu kemudian akan menghasilkan produce a competitive edge. Ya, jadi kita akan berada di sebuah perusahaan berada pada di puncak persaingan atau mungkin ya tadi bentuknya market leader ya, kemudian apa superior profitability dan seterusnya, itu ukurannya ya. Jadi intinya nah ini yang nanti kemudian artinya gini, kalau kemudian let's say kita mau lihat contoh siapa apa namanya kopi kenangan. Misalnya nanti itu ada salah satu kelompok yang akan saya minta menganalisis kopi kenangan. Nah, lihatlah bagaimana nanti ini dipakai. Bagaimana kemudian kopi kenangan, bisa nggak kalian menyatakan, oh dia memang punya, dia boleh dinyatakan strateginya berhasil. Apa elemennya cek di sini, gitu. Ya, jadi saya nggak bisa cerita ya, tadinya saya mau cerita contohnya gitu ya, karena itu akan menjadi contoh yang akan digunakan oleh salah satu kelompok. Gitu, ya. Nah, ini ada contoh. Oh, oke, kalau gitu saya pakai contohnya AirAsia atau Traveloka aja. Maksudnya kalau kita lihat ya, AirAsia misalnya. Balik lagi ya, mungkin saya akan penjelasan contoh saya lebih pasnya itu adalah memang pada masa sebelum pandemi. Apalagi kalau misalnya untuk kasus AirAsia itu dia menjadi terutama di kelas-kelas manajemen strategi saya, di kelas-kelas strategi manajemen strategi saya selalu saya jadikan contoh. Kenapa? Karena dia adalah contoh yang baik. Contoh yang baik di mana kemudian dia punya boleh dibilang tadi successful strategi. Jadi kalau kita lihat bagaimana AirAsia itu bisa bahkan ya kalau kita lihat di awal mulainya dia masuk ke market produk-produk atau jasa penerbangan di Indonesia ya yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, itu tuh dia sampai bisa membuat Garuda Indonesia yang waktu itu adalah sebagai market leader ya dan flag carrier ya seperti itu akhirnya harus juga terpaksa saya sangat yakin bahwa Garuda dengan terpaksa harus membuut Citylink ya untuk kemudian head to head menghadapi AirAsia. Ya, kenapa seperti itu? Karena memang tadi kalau kita lihat di sini ini tuh terjadi di AirAsia nih yang ini nih. Terjadi di AirAsia. Jadi bagaimana kemudian AirAsia bisa menarik konsumennya Garuda untuk menggunakan produknya untuk menggunakan jasanya AirAsia karena apa yang ditawarkan oleh AirAsia itu jauh lebih menarik ya, jauh lebih inilah ya, efisien pasti karena harganya jauh lebih murah. Jadi gini, AirAsia itu kemudian bisa melihat dengan sesama bahwa sebenarnya kalau dilihat kebutuhan orang untuk menggunakan jasa penerbangan itu kan sebenarnya simple, which is itu adalah hanya sekedar untuk memindahkan dia dari satu tempat ke tempat yang lain, ya.
Lalu itu kan yang paling generic ininya gitu ya, basic ininya penawarannya. Yang lainnya itu adalah sebagai embel-embel, ada makanan, ada ada entertainment apa dan lain sebagainya. Nah, AirAsia itu masuk dan menanggapi dan mencoba melayani segmen pasar yang seperti itu, yang mana dulu tidak dilayani dengan baik oleh Garuda. Ya, jadi dia hanya itu sebabnya kenapa kemudian dia menggunakan tarifnya lebih rendah karena dia banyak mengurangi kan gitu loh. Jadi nanti dia adalah salah satu contoh yang baik juga overall market overall cost leadership ya. Karena dia memang tahu dulu kebutuhannya konsumen lalu kemudian ini nggak terlalu dibahukan, oke nggak usah. Toh juga ternyata memang ada di pasar orang yang naik mau dia mau menggunakan pesawat itu hanya untuk pakai cari generic function-nya aja, yaitu memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya nggak perlu yang lain, ya, karena saya memang orientasinya cuma itu. Nah, itu yang kemudian dilayani oleh AirAsia dan ini berhasil. Ya, saya boleh menyatakan itu dia berhasil, di mana kemudian sampai dengan Garuda harus membuat sebuah anak perusahaan tadi ya, yaitu Citylink untuk ini. Lalu kemudian kan yang kita ketahui akhirnya mulai banyak yang muncul. Ya, Batik Air apa dan lain sebagainya, Wings ya, lalu kemudian Lion Air dan seterusnya. Itu adalah dan itu semuanya marketnya diciptakan oleh AirAsia gitu loh. Ternyata memang rupanya ada ya market itu dan bahkan marketnya size-nya besar gitu loh. Nah, itu yang kemudian kalau kita lihat bagaimana dia mampu atau memenuhi elemen-elemen ini. Jadi dia attract customer, produce a competitive edge ya ini. Meskipun belakangan akhirnya harganya nggak, bahkan mungkin ada beberapa, memang kalau di penerbangan itu kan tergantung rute ya ininya. Tapi dan dia bukan hanya membuat Garuda harus membuat anak perusahaan, tapi juga banyak teknologi-teknologi yang digunakan oleh AirAsia itu akhirnya jadi kayak mendefine industri penerbangan di Indonesia ya, misalnya tiket yang kemudian hanya kita boleh dan pakai yang ada di handphone aja misalnya. Padahal dulu tiket itu seperti buku cek. Ya kalau kalian ketahui buku cek itu kan setebal ini saya. Jadi padahal habis itu dibuang. Nah, AirAsia ketika dia baru masuk, ngapain ya punya buku tiket dan habis itu dibuang. Kenapa enggak cuma itu yang kemudian perubahan-perubahan itu yang akhirnya malah dia mendefinisikan si industri itu sendiri ya untuk kasus AirAsia ketika masuk ke Indonesia. Nah, itu adalah KL. Lalu kemudian kalau Traveloka ini menarik, Traveloka ini kemudian juga bisa mengubah dan sebenarnya bukan cuma ke AirAsia ya, tapi juga semua maskapai penerbangan. Ya di mana kemudian sekarang kan banyak orang yang lebih menyukai memesan tiket itu bukan langsung kayak misalnya ini lucu ya kita bisa langsung membandingkan antara Traveloka dan AirAsia. Kalau dulu AirAsia bisa mengganggu pasarnya Garuda, kalau Traveloka tuh mengganggu semua pasar maskapai penerbangan. Maksudnya bukan mengganggu ininya, tapi dia yang menentukan. Jadi maksudnya begini, ketika saya kira kalian semua juga punya pengalaman, ketika kita mau memesan dan bukan cuma tiket ya, sekarang bahkan dia udah mulai masuk juga ke makanan ya, platformnya dia perluas. Tapi saya bandingkan sekarang dengan tiket aja ya, karena kebetulan saya sengaja menggunakan AirAsia. Jadi pada waktu kita memesan tiket itu kan, kalau di AirAsia kita cuma lihat yang AirAsia aja. Tapi dengan kita pesan dari Traveloka, kita bisa membandingkan dengan maskapai penerbangan lainnya. Dan akhirnya kemudian memang orang lebih banyak dan lebih nyaman memesan di Traveloka daripada di AirAsia. Nah, ini mungkin juga menjadi tantangan bagi AirAsia. Meskipun tetap sih AirAsia-nya sih dibeli juga oleh si konsumen, tapi kan dalam hal kemudian dia kayak dihadapkan ya langsung di Traveloka itu kan langsung jentreng semua maskapai. Nah, itu bahkan kalau yang sekarang yang saya dengar ya bahwa sebuah penerbangan itu bisa terbang atau enggak sekarang sudah cukup ditentukan juga oleh
aplikasi macam Traveloka ini. Jadi dalam arti begini, karena Traveloka sekarang yang pegang data pasarnya kan, data konsumennya. Ya, karena semua orang akhirnya ke Traveloka. Akhirnya dia bisa bilang gini ke seluruh maskapai penerbangan ya, gue punya nih 15 penumpang yang pengen ke Bali. Siapa yang bisa ngasih harga paling paling rendah? Nah, itu tuh apa namanya? Posisi yang sekarang terjadi. Jadi bagaimana kemudian karena dia punya data ya data konsumen semua maskapai penerbangan ada di Traveloka, sebenarnya juga kayak tiket.com dan lain sebagainya. Itu kemudian mereka yang akan menentukan sebuah maskapai bisa terbang atau enggak. Terutama belakangan ini gitu ya. Jadi belakangan ini dia bisa tahu ada 15 orang yang kemudian pengen ke Bali. Terus siapa yang bisa ngasih harga yang paling rendah? Maka itu yang akan terbang. Itu tadi ya yang dibilang bahwa Traveloka akan menentukan siapa yang akan terbang atau enggak. Nah, ini adalah sebuah contoh ya bagaimana kemudian meskipun kalau kita lihat Traveloka sebenarnya pastinya bukan saingan langsung dengan AirAsia, tapi cukup mempengaruhi lah ya, cukup mempengaruhi, tidak secara otomatis karena kan pada dasarnya dia juga membantu AirAsia itu sendiri. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Bisa dipahami? Kalau nggak ada jawaban, bisa ya. Apa namanya? Yang penting paham ya, jangan sampai nggak paham. Kalau nggak paham, silakan tanya. Jangan khawatir. Kita posisinya sedang belajar, jadi kalau banyak bertanya nggak usah malu di jalan ya. Sesat di jalan ya. Kalau malu bertanya sesat di jalan. Terus diplesetin kan? Banyak bertanya malu di jalan katanya gitu. Kalau di kelas saya jangan ya, biarin banyak bertanya, Anda makin tidak tersesat dan tidak malu kok. Ya. Oke, nah ini ada oke. Lalu kemudian yang penting lagi adalah ketika kita bicara tentang strategi manajemen, itu adalah ini. Ya, bicara tentang strategi manajemen intinya adalah keunggulan daya saing, yaitu bahwa perusahaan harus mampu menghadapi atau harus mampu mencapai keunggulan bersaingnya, competitive advantage. Ya, nah apa itu atau bagaimana wujudnya? Nah ini ya bahwa apa yang ini kan dibilang the heart and soul of any strategy or action a company makes to improve its financial performance ya. Jadi strategi yang dirumuskan oleh perusahaan itu harus kalau dibilang berhasil itu harus bisa meningkatkan kinerja keuangannya. Lalu kemudian strengthen its competitive position ya, memperkuat posisi persaingannya dan gain competitive advantage over rivals. Ya, jadi ini yang kemudian jadi istilahnya tadi balik lagi variabelnya ketika dinyatakan sebuah strateginya baik atau enggak itu adalah tadi selain menarik konsumen pesaing, kemudian menyenangkan konsumen, juga harus bisa terwujud atau terlihat di dalam kinerja keuangan dan juga posisi persaingan. Ya. Nah, kemudian di sini dibilang, jadi sebenarnya kalau bahasa gampangnya sih, competitive advantage itu adalah ini, si perusahaan itu profitability-nya itu di atas rata-rata, ya, bahkan di atas rata-rata industri, jadi di atas rata-rata, jadi nah ini yang tadi saya bilang AirAsia itu boleh dibilang mencapai competitive advantage, jadi pendapatannya dia itu lebih tinggi ya di atas lebih above average profitability, jadi dia lebih tinggi daripada kalau industri penerbangan semuanya dijumlahin profitabilitasnya. Ya, jadi kalau misalnya let's say AirAsia ada 100, bahasa gampangnya ya supaya kalian paham, maka lalu kemudian industrinya 75 dan AirAsia 100, maka dia dinyatakan mencapai competitive advantage. Kalau kemudian ini berlangsung 5 tahun, maka bisa dibilang, atau sampai dengan sekarang, maka bisa dibilang bahwa dia mencapai sustainable competitive advantage, yaitu keunggulan bersaing yang lestari. Nah, itu bagaimana ciri-cirinya tadi yang barusan saya jelaskan, yaitu bahwa
profitability-nya dia itu di atas rata-rata daripada profitability industri, ya. Contohnya tadi ya, jadi kalau industri penerbangan 75, AirAsia 100, maka bisa kita nyatakan dia sudah mencapai competitive advantage, ya. Nah ini, operating with competitive advantage is more profitable than, oke, ini ininya aja ya penjelasannya, tapi intinya yang tadi. Ya. Oke, saya kira ini kelihatan banyak aja, tapi penjelasannya yang tadi, ya, dan hampir sama dengan yang sebelumnya. Nah, ini adalah gimana caranya. Tadi yang saya bilang, ini SCA, Sustainable Competitive Advantage, itu adalah keunggulan daya saing yang lestari. Nah, strategi yang powerful akan mengarahkan kepada Sustainable Competitive Advantage, ya. Bagaimana atau itu terjadi when, ya jadi powerful strategy leads to sustainable competitive, itu adalah terjadi apabila an attractive number of buyer prefer, ya, jadi ada sejumlah konsumen, ya, attractive konsumen itu berarti sejumlah konsumen yang memang sangat berminat, ya, terhadap perusahaan kita, ya, dan bahkan di sini dibilang prefer, ya, lebih menyukai produk yang atau jasa yang kita tawarkan daripada pesaing. Nah, ini mungkin yang tadi saya bilang, ketika kemudian AirAsia mengganggu pasarnya Garuda Indonesia, itu adalah bisa dibilang bahwa dia punya powerful strategi. Jadi ternyata memang bahwa yang akhirnya diketahui juga bahwa yang konsumen atau penumpang yang menggunakan AirAsia itu nggak melulu kalangan menengah bawah, kan dulu ada kesan AirAsia itu adalah untuk segmen kelas menengah bawah, tapi ternyata enggak, rupanya konsumennya Garuda juga demikian. Itu sebabnya Garuda kemudian Garuda kemudian membuat Citylink, ya. Kenapa? Karena memang mengganggu, ya, jadi pasarnya dia udah terganggu, ya, ini attractive number of buyer prefer, ya, produk atau jasanya AirAsia daripada Garuda Indonesia, ya, seperti itu. Lalu, nah, the basis of this preferences is durable, jadi dia cepat, tidak tahan lama, ya, preferensinya itu biasanya tidak tahan lama, tapi memang kalau kita lihat ya tadi yang saya bilang, ternyata ditemukan juga atau baru belakangan diketahui ketika ada AirAsia, rupanya konsumennya Garuda ada juga kok yang memang tujuan utamanya hanya mau menggunakan generic benefit-nya tadi, itu sebagai sarana transportasi, memindahkan dari wilayah satu ke wilayah yang lain, seperti itu. Dia nggak terlalu penting lagi dengan hiburan dan lain sebagainya, ya, seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah a temporary competitive. Nah, it is nice when strategy produce a temporary competitive edge. Jadi maksudnya ya oke, ini akan sangat istilahnya membanggakan gitu ya kalau kita bisa menghasilkan sebuah tadi kita ada di puncak atau menjadi pemimpin pasar, tapi temporary, ya. Nah, lalu kemudian dia bilang but, ya, namun a sustainable edge of rival greatly enhance a company prospect for above average profitability. Ya, jadi maksudnya istilah bahasa ininya adalah sebaiknya jangan yang sifatnya temporary, kurang lebih begitulah. Ya, akan lebih baik ya kalau kita yang ini sustainable. Ya, jadi kita tuh istilahnya perusahaan berada di puncak, ya, atau menjadi pemimpin pasar itu bukan sementara tapi akan tahan lama, akan terus menerus, ya, seperti itu, ya, karena dengan demikian dia akan ini, ya kan, greatly enhance a company prospect for, karena dengan posisi yang dia tidak hanya satu kali di puncak atau sebagai pemimpin pasar, itu akan memungkinkan dia mencapai above average profitability. Itu penjelasannya. Ya, jadi artinya upaya
perusahaan itu haruslah mengarah kepada yang sustainable competitive advantage. Itu sebabnya kemudian dia tidak boleh diam, dia tidak boleh berhenti berinovasi. Karena apa? Apalagi ya kayak misalnya apalagi apa namanya? Kalau ya kayak misalnya kalau kita ambil contoh AirAsia dengan Garuda, ya kan Garuda dia waktu itu dia mungkin bisa jadi punya apa? Punya sumber daya yang lebih besar untuk kemudian mengalahkan apa AirAsia seperti itu. Makanya AirAsia nggak boleh diam ya. Yang saya lihat sih memang dia melakukan banyak inovasi ya. Salah satu inovasinya bahkan akhirnya yang tadi saya bilang itu menentukan apa namanya mendefinisikan ya industri penerbangan di Indonesia ya, entah itu bahkan ya meskipun yang lain belum mengikuti ya, yang kalian mungkin juga pernah mencoba apa namanya semacam mesin ATM ya, di mana kemudian kita bisa yang nggak pakai bagasi, kita juga bisa ngeprint apa namanya untuk boarding apa dan lain sebagainya. Nah itu harus ini terus gitu loh, nggak bisa enggak ya ininya supaya dia berada dalam sustainable competitive advantage yang kemudian akan dicirikan dengan above average profitability. Jadi dia akan menghadap apa posisi kinerja keuangannya juga adalah lebih baik. Superior lah ya yang tadi yang dinyatakan superior. Nah, oke. Yang berikutnya adalah strategic approaches to building sustainable. Nah, apa sih pendekatan-pendekatan strategi untuk menciptakan atau mencapai sustainable competitive advantage? Itu ada ini. Nanti satu lagi, ini yang nanti kita pelajari setelah UTS. Yaitu adalah be the industry low cost provider. Tadi contoh ya, jadi achieve a cost-based competitive advantage. Jadi persaingannya tuh basisnya pada biaya yang lebih rendah. Karena biaya yang lebih rendah kemudian akan mengarah kepada harga jual juga yang lebih rendah. Lalu incorporate differentiating feature ya. Jadi kita juga menyatakan ya fitur-fitur yang berbeda ya tentu apa namanya di spesifik market yang dituju ya. Jadi apa kalau tadi kalau Asia dia nggak main di sini, dia mainnya di sini ya. Nah, kalau kita mau lihat yang berbeda ya apa contohnya mungkin yang tadi barangkali ya abnormal nanti itu perlu apa namanya kita akan lebih lihat apa detailnya di pertemuan UTS ya. Ini sebagai gambaran awal saja dulu. Lalu fokus on narrow market niche. Jadi kita perusahaan dalam hal ini spesifik melayani satu segmen pasar saja. Bisa aja nggak apa-apa dia kecil, tapi dia punya potensi daya beli yang tinggi seperti itu. Lalu develop expertise and resource strength, not easily imitate. Nah, yang harus juga dilakukan oleh perusahaan yang tadi, misalnya saya kasih contoh ya, dia punya talent people yang bagus, ya. Nah, itu tuh harusnya di-maintain, ya. Jadi jangan sampai kemudian apa namanya boro-boro di-maintain sama perusahaan, diketahui aja enggak. Nah, itu berbahaya. Sebenarnya sayang, maksudnya tuh sayang. Kenapa? Karena dia bisa dengan cepat berpindah ke perusahaan pesaing, misalnya terutama kalau perusahaan pesaing ya, yang kemudian malah akhirnya menguntungkan perusahaan pesaing. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah ya tadi dia mengembangkan, dia mungkin memberikan pelatihan, kasih motivasinya dalam bentuk apa? Renomasi yang lebih besar karena dia punya kemampuan ya, dia punya keahlian spesifik gitu loh. Kenapa? Supaya dia jangan sampai ditiru oleh nah ini not easily imitated ya. Jadi supaya tidak bisa mudah ditiru atau diambil oleh rivalnya kita. Itu adalah pendekatan-pendekatan. Nah, spesifik strateginya ini yang kemudian nanti kita sebut dengan jadi kan kita ngomong manajemen strategi, merumuskan strategi dan seterusnya. Apa sih? Nah inilah 5 ya nanti yang akan kita pelajari 5 strategi yang akan kalian pelajari, yaitu low cost provider. Tadi sebenarnya penjelasannya di slide yang sebelumnya. Broad differentiation, focus low cost, focus differentiation, dan best provider. Ini sebagai pengantar awal aja, jadi saya nggak akan jelaskan. Tapi dia sebenarnya adalah bagian dari ini, ya, atau kita menjelaskan spesifiknya ke situ. Itu, nah, kemudian ini
saya kira ini juga sudah Anda pelajari pasti ya di PIABI, bagaimana kemudian strategi perusahaan itu pasti dia atau dia sangat related dengan bisnis model yang dipakai ya. Jadi the core of every sound strategy is the company business model. Jadi tergantung pada bisnis model yang digunakan itu juga akan berkaitan dengan strategi yang dirumuskan. Ya, apa itu bisnis model? Saya kira justru saya harus tanya ya pada kalian ya, karena pasti udah pada tahu ya. Jadi adalah blueprint ya. Jadi yang dirancang oleh perusahaan ya terkait dengan di sini dibilang delivering valuable product or service to customer ya. Di mana kemudian dari bisnis model tersebut bisa memunculkan revenue ya yang cukup untuk menutup biaya dan juga untuk menghasilkan profit. Yaitu adalah yang disebut dengan bisnis model. Ya, jadi ya tadi kalau misalnya saya bahas AirAsia, maka bisnis modelnya adalah di mana kemudian dia memang menekankan pada dia termasuk salah satu perusahaan yang boleh dibilang born digital lah ya kalau mau diinikan, karena memang sejak awal dia sudah terutama dalam hal dia interaksi dengan konsumennya ya. Jadi betul-betul dia kalau kalian ketahui dia tuh tidak punya kantor penjualan di setiap kota yang dulu juga dimiliki oleh Garuda, dan itu kemudian akhirnya mempengaruhi biaya kan gitu loh. Makanya kenapa dia bisa menjual dengan harga yang lebih rendah tiketnya. Kenapa? Karena memang nggak banyak dan tidak perlu sesungguhnya, apalagi kalau kemudian dia memanfaatkan digital ya, memanfaatkan teknologi informasi. Udah nggak perlu banget ya. Bahkan dulu tuh dulu sebelum akhirnya kita boleh memperlihatkan saja atau bahkan sekarang pakai QR code ya untuk masuk ke bandara atau untuk check in. Dulu itu yang ngeprint tiket adalah konsumen. Nah, itu kan sebenarnya bagian dari upaya dia untuk ini nih, kalau mau lihat yang ini. Nih. Low cost provider ya. Di mana kemudian dia nggak usah ini nanti masuk ke sini ya. Dia nggak dia nggak usah tanggung tuh biaya ke atas, biaya untuk bikin buku tiket dan seterusnya. Kenapa? Karena dia seakan dulu ya, zaman dulu, dan itu juga diikuti oleh Garuda. Lalu kemudian belakangan sekarang udah cukup dengan pakai QR code, kita liatin aja ke petugas-petugas di bandara melalui handset HP kita ya, seperti itu. Nah, relationship between strategy and business model. Nah, kalau business model concern whether revenue and cost flowing from the strategy demonstrate a business can be profitable. Jadi, business model itu akan bisa menggambarkan bagaimana atau apakah revenue dan pendapatan dan biaya itu akan masuk ya, dan juga tentu keluar ya karena biaya dari strategi ya. Itu kemudian dapat memperlihatkan business can be profitable and viable. Sementara kalau strategi itu deals with tadi ya, di awal saya kira kalian udah ini juga companies competitive initiative and business approaches ya. Jadi business model itu adalah bagaimana mereka menghasilkan produk dan jasanya kepada konsumen spesifik ya. Lalu strategi itu adalah membantu mereka untuk tadi mencapai pasarnya. Ingat lagi gambar yang di awal ya. Lalu kemudian bagaimana juga strategi akan membantu mereka untuk menghasilkan profit dan juga mengidentifikasi biaya yang harus dilakukan oleh perusahaan. Itu.